Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Leo. Kali ini saya mau kasih rekomendasi, yaitu film perang yang bukan perang dunia dan bukan perang Vietnam. Jadi yang bagian kedua ya. Bedanya dengan yang bagian pertama adalah film-film ini mungkin tidak terlalu banyak perangnya, tapi juga tidak mengurangi kekerenan film ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, oke? Dan nyalain lonceng notifikasinya untuk membantu saya mengembangkan channel ini, gratis. Langsung aja ke yang pertama, ada Zero Dark Thirty tahun 2012. Nah, film ini mungkin bukan film perang yang terlalu sampai tembak-tembakan terus ya. Ini adalah film mengenai agen CIA yang menyelidiki pasca pengeboman 9/11. Nah, dia menyelidiki apa yang terjadi di baliknya dan kemudian berusaha menangkap dalang di balik kejadian tersebut. Nah, mungkin kalian tidak akan melihat terlalu banyak tembak-tembakan, tapi lebih ke ininya ya, perencanaan penangkapannya. Berikutnya ada Stop Loss tahun 2008. Stop Loss ini menceritakan mengenai beberapa prajurit yang telah selesai berperang di Irak dan banyak kehilangan teman-teman mereka, dan mereka mencoba kembali ke kehidupan normal. Tapi ternyata menjadi kehidupan normal itu tidak semudah yang dilakukan oleh para prajurit ya, karena mereka terus terbayang dalam kehidupan perang mereka yang begitu mengerikan, dan mereka tidak bisa kembali hidup normal. Dan apakah yang terjadi? Silakan ditonton. Berikutnya ada Fair Game tahun 2010. Kali ini filmnya bukan tentang perang yang tembak-tembakan terus ya, tapi kali ini lebih ke ini, jadi penyelidikan mengenai senjata pemusnah massal. Jadi beberapa agen termasuk si cewek ini ditugasin untuk mencari keberadaan senjata pemusnah massal, dan senjata tersebut bisa mengakibatkan perang yang berkecamuk di dunia dan dia harus mengejar waktu. Berikutnya ada film Turtles Can Fly tahun 2004. Sekali lagi ini juga bukan film ya perang yang terlalu ini ya patriotik. Nah, ini lebih ke kehidupan masyarakatnya ketika perang terjadi. Film ini mengambil latar belakang di kamp pengungsian di antara perbatasan Irak dan Turki. Nah, film ini menggambarkan bagaimana kehidupan anak-anak di perbatasan tersebut ketika terjadi perang yang ekstrim. Berikutnya ada film dari Netflix yaitu Beasts of No Nation tahun 2015, film yang penuh dengan penghargaan juga. Film ini mengambil latar belakang di Afrika, di mana terjadi perang saudara di sana, dan anak-anak ini dilatih untuk bisa berperang di dalam usia mereka yang masih dini. Nah, kalian bisa tonton, adalah salah satu film perang yang unik ya, dan akan menyayat hati kalian karena masih anak-anak ternyata sudah dilatih dengan keras untuk berperang. Berikutnya ada Battle for Haditha tahun 2007. Nah, film ini menceritakan mengenai pembunuhan secara massal 24 warga yang tidak warga sipil ya, yang tidak bersenjata oleh para marinir tentara Amerika Serikat, dan ini didasarkan pada kisah nyata. Kalian bisa tonton karena film ini benar-benar akan menyayat hati kalian. Ini dia Battle for Haditha tahun 2007. Berikutnya ada Special Force tahun 2011. Special Force ini mengambil latar belakang mengenai 6 prajurit di mana mereka memiliki misi untuk menyelamatkan seorang wanita yang akan dihukum mati oleh pemimpin di Afghanistan. Nah, mereka pun berhasil menyelamatkan wanita tersebut, tapi nyawa mereka pun menjadi taruhannya. Satu demi satu mereka mulai terbunuh. Nah, kalian bisa tonton film ini. Ini film salah satu film yang keren banget. Berikutnya ada Blood Diamond tahun 2006. Tidak banyak film perang yang mengangkat perang saudara. Nah, film ini adalah salah satunya. Menceritakan mengenai seorang pria yang berusaha keluar dari wilayahnya karena ada perang saudara di Sierra Leone. Nah, dia dan anaknya dibantu oleh seorang mantan tentara Amerika Serikat yang diperanin oleh Leonardo DiCaprio ini, dan juga dibantu oleh seorang wartawan cewek itu. Nah, kalian bisa tonton. Berikutnya ada Three Kings tahun 99 yang diperanin oleh Ice Cube, George Clooney, dan juga Mark Wahlberg. Nah, menceritakan mengenai 3 prajurit yang sudah menyelesaikan perang Teluk pertama. Nah, ketika perang usai, mereka mendengar bahwa Saddam Hussein memiliki timbunan emas tersembunyi, dan mereka pun mulai memburu emas tersebut. Tapi ternyata rencana berubah karena ternyata rakyat Irak justru membutuhkan bantuan mereka. Nah, apa yang akan mereka lakukan? Ini adalah salah satu film perang yang unik.
Dan terakhir ada film terbaru yaitu The Outpost tahun 2020. Nah, kalau kalian mencari film yang benar-benar menegangkan dalam hal perang, ini adalah salah satunya. Menceritakan mengenai satu unit kecil tentara Amerika Serikat di mana mereka berusaha bertahan dari serangan Taliban yang luar biasa dan mengepung mereka, dan nyawa pun mereka pertaruhkan. Kalian bisa tonton, inilah salah satu film baru tahun 2020, The Outpost. Oke guys, itu dia film-film perang yang bukan perang dunia dan bukan perang Vietnam bagian kedua. Nah, kalian bisa tonton. Sekali lagi mohon maaf nih apabila ada salah kata, salah pengucapan atau yang lain, harap dimaklumin. Oke. Dan sekian dari saya, sampai jumpa di video yang lain. Apabila ada komen mengenai film yang mau saya rekomendasiin, silahkan tulis di komen. Atau ada film yang ketinggalan juga tulis di komen. Oke, bye-bye.